Hello folks, welcome to Nafriday Channel. Kali ini saya akan membahas salah satu custom ROM gaming lagi, yaitu Corvus OS. Gimana performa untuk gamingnya? Let's check it out. Untuk custom ROM kali ini yaitu Corvus OS version 16.1, codename-nya Paradox, official dari si Mr. Jarvis 698. Tentu saja di sini pakai Android version yang udah terbaru ya, 11. Dan untuk security patch-nya udah masih di bulan Juni. Untuk yang Agustus belum keluar ya. Untuk kernelnya dia pakai Perf Plus seperti ini, dan untuk SE Linux statusnya Enforcing. Seperti biasa untuk sesi kali ini kita akan bagi menjadi 5. Pertama kita lihat customisasi dari si custom ROM ini ada apa aja, lalu untuk kita cek juga kapabilitas dari si ROM ini seperti apa, dilihat dari safety netnya, Wi-Fi-nya, dan lain-lain. Dan juga nggak kalah penting itu kita cek RAM manajemennya ketika multitasking, apakah ada aplikasi yang restart atau force close. Dan yang paling utama kita lihat dari custom ROM gaming yaitu performa dan kestabilannya. Kita lihat dari Antutu, 3D Mark, hardware rendering, dan lain-lain. Dan juga nanti kita akan bahas bugsnya apa aja sih yang ada di versi ini. Dan paling terakhir kita akan lihat step installnya seperti apa. Untuk customisasinya saya rasa di custom ROM ini cukup lengkap ya. Kita bisa lihat di sini ada reference layer, kita juga bisa atur tema, reference dan equalizer. Pertama kita cek dulu di reference layer ya. Nah, di sini ada tab notification, gesture, dan mesh notification. Di sini ada ambient option, itu edge lightning. Ketika ada notifikasi yang muncul, nanti di pinggir-pinggir sini akan ada muncul warna. Nah, ini kita bisa custom warnanya, mau warna apa. Lalu untuk gesturnya yang cukup berguna itu screen off power button touch ya. Jadi ketika HP kita mati dan kita butuh flashlight secara cepat, kita bisa tekan tombol power ini secara lama. Lalu di miscellaneous icon ini ada gaming mode dan animasi juga ya. Untuk gaming mode ini yang saya suka itu ada lock buttonnya, akan disable hardware button when gaming tone is turned off, dan juga untuk heads up nya akan di disable seperti itu. Lalu kita masuk ke lock screen item, ini ada translucent dan lain-lain, media art. Nah, ini bisa kalian custom sendiri. Lanjut ke battery option, clock gitu ya, seperti standar lah, icon manager, quick setting gitu ya, seperti ini. Lalu untuk traffic indicator juga sudah ada. Kita yang terakhir lihat di ada button navigation and power menu, seperti ini menunya, navigation, arrow, dan lain-lain. Power menunya ada
enable advanced restart ini membantu juga kalau kita pengen masuk ke recovery mode ya. Nah, untuk displaynya ini kita bisa ya seperti ini, bisa enable blur atau enggak. Kita bisa setting di sini. Kita bisa cek fontnya juga, banyak tersedia di sini. Colornya bagus dan lain-lain. Lalu untuk security-nya kita dapat face unlock, ada app locker, dan juga untuk encryption-nya dia encrypted. Untuk selanjutnya kita tes kapabilitas dia untuk customer seperti apa. Hal yang paling utama itu kita cek safety netnya apakah dia PES atau enggak. Kita run tes aja. Lalu dia defaultnya PES, dan kita bisa lihat Play Store, device-nya certified ya. Lalu kita lihat lagi Wi-Fi-nya apakah L1 atau L3. Oh, ini L3 nih. Waktu yang saat pertama dia dapat L1 tapi tiba-tiba berubah jadi L3. Ini merupakan salah satu bugsnya. Dan untuk aux cam-nya kita bisa cek di sini. Untuk ultrawide-nya work ya. Oke. Lalu untuk zoom 2 kali juga work, untuk makro juga work ya. Lalu kita lihat kodek bluetooth-nya itu saya udah pairing, dia udah pakai HD audio ACC, dan juga kita lihat bisa disable SIM 2 enggak ya. Kalau nggak bisa, lalu lihat di security dia udah encrypted ya, jadi aman. Ketika HP kita hilang data kita aman, jadi ketika masuk ke recovery data kita itu tidak bisa terbaca, harus masukin PIN terlebih dahulu. Lalu kita lihat baterainya, dan ini saya tadi ngecas dari 39, untuk suhunya itu 29 derajat, dia menyentuh sampai tertinggi 41 derajat dengan kecepatan fast charging ya, stabil 40, 39 ya not bad lah, dengan suhu ruangan saya 32 derajat lah. Oke, that's it. Oh ya, untuk Oke Google. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan pengetesan multitaskingnya seperti apa. Jadi saya akan membuka sekitar ya 10-8 aplikasi ya. Jadi kita lihat apakah dia akan salah atau enggak. Seperti ini. Lalu boleh buka website, misalnya ini ya. Lalu kita buka setting, masuk ke tema, lalu kita bisa ini parentes, lalu kita bisa buka ini, lalu klik ini, lalu kita masuk Instagram ya. Kita lihat apakah restart. Kita bisa buka Telegram juga. Lalu kita coba Mobile Legends ya. Apakah dia nanti akan install atau enggak.
Kita lihat sini untuk Legend-nya kita buka terus, lalu kita buka Genshin Impact. Oke, kita lihat apakah multitasking itu bagus. Ini masih bisa ya, yang ringan-ringan. Ini juga udah masih bisa kebuka. Safety net juga masih. Untuk Playstore juga masih seperti yang tadi di Assassin. Terus Instagram juga masih, Telegram juga masih cukup baik. Ini Mobile Legends juga masih deh, nggak restart. Untuk Genshin Impact juga masih oke. Good job ini, time manajemennya bagus. Oke, lanjut kita akan lihat performa dan kestabilannya seperti apa. Kita tes melalui Antutu, dapat skor berapa. Sebelumnya saya udah running Antutunya, dapat sekitar 345.000, cukup baik. Lalu untuk 3D Mark nya juga tadi saya udah running ya, kita lihat di my result. Itu untuk wildlife nya dapat sekitar 1043 dengan data FPS nya 6,2. Lalu untuk slingshot nya dapat di 3592 dengan hasil seperti ini. Lalu untuk kestabilan kita lihat profil HW renderingnya ya di developer option. Kita ke bawah lihat di ini, kita show as bar, kita lihat cukup baik ya. Lalu untuk CPU throttling-nya kita tes selama mungkin 2 menit atau 1,5 menit ya. Kita lihat kestabilannya seperti apa untuk melakukan performa yang tinggi ya, seperti kayak main game atau untuk edit-edit video di KineMaster dan lain-lain. Nah, ini untuk 30 menit awal dia menunjukkan cukup baik ya. Untuk grafiknya dia performanya masih di atas 80% ya, dan ini menandakan bahwa kernel dan ROM ini ya cukup stabil gitu loh kalau digunakan secara berlama-lama. Ini untuk masuk di menit ke-1 juga masih di sekitar di atas 80% ya. Oke, lalu kita masuk ke dalam pembahasan gimana sih performa dia untuk memainkan game-game yang lagi hit sekarang. Nah, kita mulai aja. Ini FPS nya uploading dapat 5 fps. Nah, kalau untuk in game nya ini coba kita lihat. Kita untuk ini settingannya di grafik low ya, smooth ya. Lalu kita bisa tes untuk performanya seperti apa.
Kalau untuk performanya stabil di 30 fps ya, rata-rata naik turun lah di antara 28 sampai 30. Ini udah cukup baik ya untuk sekelas Mi Atol. Untuk pergerakannya juga cukup smooth. Kita lihat fps nya masih stabil di sekitar 59 ya. Untuk scroll-scrollnya juga enak, ini nggak ada stuttering apa lagi. Kita tunggu sini. Oke. Untuk fps nya stabil di sekitar 28 sampai 30 ya. Bisa lihat di sini stabil di sekitar 30. Selanjutnya kita akan bahas bugs apa aja yang ada di custom ROM ini. Sejauh yang saya gunakan selama 5 hari ini, bugsnya yaitu wideframe-nya dia tiba-tiba jadi sekarang tiba-tiba L1 tadi L3. Nah, ini saya kurang tahu untuk masalah ini, tapi untuk dicek di Netflix-nya itu kita cek aja ya. Untuk di Netflix-nya dia untuk settingannya itu playback-nya ini realnya dia playback wideframe L3. Nah, ini bugs yang minor sih ya. Kalau misalnya kalian nggak peduli sama Netflix ya, kalian bisa ini untuk daily driver bagus banget. Nah ya, sama minusnya untuk kamera bawaannya itu pakai kamera snapcam ya. Nah, ini ya bagi sebagian orang mungkin nggak suka ya, lebih prefer Gigango atau INX lebih bagus. Lalu kita masuk ke dalam step installnya ya. Kita masuk ke recovery dulu, dan juga untuk encryptionnya tadi dia kan encrypted ya. Kita lihat di Orange Fox 11.1 ini dia bisa di decrypt atau enggak ya. Ada sebagian ROM yang memang dia enggak support gitu loh untuk di Orange Fox 11.1 ini. Kita cek aja untuk di Corvus ini apakah dia sudah support untuk di decrypt melalui Orange Fox. Nah, ini data precision is encrypt. Saya masukkan passwordnya, oke, dan bisa ya, dia work untuk decryption ya. Dan lalu untuk step installnya seperti biasa, kita masuk ke ini, lalu centang 3 paling atas, lalu klik swipe ya. Setelah itu lalu kalian install OS nya setelah ini, lalu swipe to install. Setelah itu kalian wajib format data ya, ketik yes, lalu oke, lalu reboot to system. Oke, that's it. Video dari saya, jangan lupa like, comment, and subscribe.
untuk mendukung channel ini biar terus update. Oke, see you di next video.